Ya, pemirsa, Peggy Setiawan yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki sempat membela diri dan juga mengelak bahwa dirinya bukanlah pembunuh Vina dan juga Eki. Satu persatu pemirsa muncul orang-orang yang menyebut Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Namun dari pihak Peggy juga bermunculan orang-orang yang membela Peggy. Mereka merupakan sebagai saksi yang membela, diantaranya adalah Suharsono, Suparman dan juga Ibnu sebagai teman kerja ataupun orang tua Peggy, Rudi Irawan dan juga Kartini. Kita akan hadirkan langsung pemirsa untuk Anda bagaimana kemudian perjalanan dari sejumlah saksi-saksi yang kemudian memberikan keterangan lebih lanjut bagaimana kemudian Peggy ini sebenarnya tidak bersalah. Kita akan hadirkan 3 rekan dari Peggy, Suharsono atau disebut Bondol, kemudian juga ada Suparman dan juga ada Ibnu pemirsa. Selain itu juga kita akan hadirkan bagaimana keterangan dari pihak keluarga. Yang pertama adalah Suharsono pemirsa yang sempat menyebut bahwa ia berada di Bandung bersama Peggy pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Bahkan ia bersama Peggy mengantarkan dirinya untuk kembali ke Cirebon. Suharsono alias Bondol ini merupakan teman kerja dari Peggy Setiawan yang juga diperiksa sebagai saksi pemirsa pada tanggal 31 Mei 2024. Selain dari Suharsono, kita akan hadirkan juga ini adalah Suparman alias Parman yang merupakan teman kerja yang juga mengatakan bahwa Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan yang terjadi pada 2016 lalu. Suparman ini merupakan teman kerja dari Peggy Setiawan dan juga diperiksa sebagai saksi pada tanggal 31 Mei bersama juga dengan Suharsono alias Bondol pemirsa. Selain itu juga ada Ibnu alias Inu yang merupakan teman kerja dari Peggy Setiawan yang juga diperiksa sebagai saksi yang juga menyebutkan dalam keterangannya bahkan sempat bersumpah bahwa ia yakin Peggy ataupun Perong ini bukanlah pelaku pembunuhan karena ia mengatakan bahwa dirinya mengatakan bahwa Peggy ini tidak pernah pergi ke Cirebon pada kurun waktu di tanggal 27 Agustus. Kita akan hadirkan pernyataan selengkapnya dari keterangan teman-teman Peggy selengkapnya untuk Anda. Ya, di Bandungnya saya lupa namanya, ke rumahnya, bikin rumahnya Pak Aceng. Saya di sana cuma 1 minggu, pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang nggak peka. Saya ngomong sama Peggy, Karman, Ibnu sama Robi, sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Itu tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Jam? Tahun 2016. Jamnya? Sekitar jam 8 saya naik angkot. Yakin Pak? Insyaallah. Yakin nggak bersalah ya? Ya, yakinnya seperti apa? Ya, yakinnya pas kejadian itu ada sama saya. Tidur bareng katanya sekamar. Iya, paginya ada Pak, paginya ada. Oh, tanggal 27 ada di sana, 28 juga di sana. 3 rekan Peggy yang merupakan kuli bangunan ini sudah memberikan keterangan bahkan dicecar oleh penyidik sebanyak 33 pertanyaan selama 6 jam. Selain dari rekan-rekan kerja, orang tua dari Peggy ataupun Perong ini juga memberikan keterangan. Ada ayah dari Peggy yaitu Rudi Setiawan dan juga ibunya Kartini. Kita akan hadirkan bagaimana keterangan selengkapnya dari ayah Peggy. Sebelumnya kita akan hadirkan untuk Anda pemirsa bagaimana Rudi Setiawan ini merupakan ayah dari Peggy juga mengatakan bahwa anaknya ini tidak bersalah. Berikut kami hadirkan pernyataan selengkapnya. Pak, setelah penangkapan belum ada kabar atau komunikasi? Belum pernah sama sekali. Gimana harapannya nih Pak? Mudah-mudahan ada keadilan lah, Pak Peggy tidak bersalah. Pak, kemarin kan sempat disorot Pak Presiden, ada harapan atau surat nanti ditembuskan Pak ke Pak Presiden? Ya mudah-mudahan Presiden bisa menunjukkan orang yang benar, orang yang bersalah. Selanjutnya adalah ibu dari Peggy yang merupakan ibu kandung Peggy, tepatnya adalah Ibu Kartini yang kita tahu bersama pemirsa juga sempat memberikan keterangan bahkan sempat menangis menyatakan bahwa anaknya ini tidak bersalah pada saat
penetapan Peggy Peron sebagai tersangka dalam konferensi pers oleh Polda Jabar, pemirsa. Selain itu juga tidak hanya orang tua dari Peggy, namun juga Luciana yang merupakan adik dari Peggy Setiawan yang juga sempat hadir dan juga memberikan keterangan kepada penyidik bahwa kakaknya ini tidak bersalah, pemirsa. Ini adalah sejumlah saksi yang bisa dibilang meringankan ataupun membela dari Peggy Peron karena memberikan keterangan bahwa Peggy Peron ini bukanlah merupakan pelaku pembunuhan dari Vina dan juga Eki. Selanjutnya pemirsa, kita akan hadirkan, ini adalah Saka Tatal yang merupakan mantan terpidana, salah satu disebut merupakan pelaku pembunuhan dari Vina dan juga Eki dan sudah bebas. Dan disebutkan pemirsa bahwa peran dari Saka Tatal adalah melempar batu, kemudian juga ikut mengejar korban dan memukul wajah Eki. Kita akan hadirkan pernyataan selengkapnya dari Saka Tatal. 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan berisingan, bolong. Sama dari muka aja udah beda. Sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO, Iya. Dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek, dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap tuh beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Ya pemirsa, terlepas dari pernyataan, bahkan Saka Tatal juga mengatakan bahwa Peggy yang dihadirkan atau yang ditangkap sekarang ini beda sekali dengan Peggy yang dilihat pada beberapa tahun sebelumnya. Kita akan hadirkan juga keterangan saksi yang kemudian menyebutkan bahwa Peggy ini jelas bersalah dan muncul pada saat kejadian 8 tahun yang lalu adalah Aep yang kemudian pada tanggal 26 Mei muncul ke publik dan menyampaikan sejumlah keterangan yang kemudian memberatkan Peggy Peron. Kita hadirkan pernyataan selengkapnya. Soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink gitu. Oh si Peggy ini dulu motornya Smash? Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Ya, selain Aep, pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki juga masih belum menemukan titik terang. Siapa sebenarnya dalang utamanya? Adalah mel-mel orang yang mengaku melihat peristiwa penganiayaan dan juga pembunuhan Vina dan Eki yang akhirnya pemirsa ini muncul ke permukaan dan juga menyampaikan keterangan selengkapnya. Kenal dengan Eki. Malam itu Anda bersama Eki, sang korban. Dan juga Vina berarti. Iya, Bu, iya. Bisa diceritakan lengkapnya seperti apa? Jadi tuh sorenya, sebelum kejadian sorenya si Eki nelpon. Si Eki ngomong, "Kang, ada acara nggak malam ini?" Saya bilang nggak ada. Kenapa, Dek? Nanti malam kita jalan, dia bilang begitu kan. Saya lagi ada masalah sama Egi, tapi saya nggak berpikir jauh. Maksudnya saya nggak berpikir jauh itu, saya nggak berpikir kalau si bakal terjadi pembunuhan itu, saya nggak berpikir situ, paling masalah anak-anak lah, saya bilang begitu kan dalam hati. Ya nggak ada, ya sudah Kang, nanti malam kita janjian tempat biasa di taman ya. Jadi habis itu sudah jam 8 malam
saya yang nelpon Eki, Dek jadi apa enggak? Kalau misalnya enggak jadi, ya Kang mau lanjut lagi nih kerja. Bilangnya si Eki, jadi Bang, setelah ini kita jemput Pina dulu. Ya itu jemput Pina. Tapi saya sambil bercanda sama Eki, kalau jemput Pina, ya bawa temannya lah Dek. Si Linda, maksud saya gitu kan Bu. Linda, akhirnya kami jemput tuh si Linda. Iya betul. Kan sambil bercanda saya ngomong sama si Ade Eki, masa iya kamu jalan sama Pina Akang sendiri jadi obat nyamuk. Saat itu obrolan saya begitu. Nah habis itu dijemput, ketemu sudah kami di titik itu. Awalnya masih bicara-bicara aja, belum ada bicara yang masalah si Eki ini bermasalah sama Eki. Nggak tahu cerita masalahnya. Maksudnya pas sore itu aja dia ngomong. Akhirnya kami jalan-jalan kami mampir nih di warung. Saya bilang beli minum dulu lah Dek. Saya bilang begitu kan. Akhirnya kami mampir nih di warung. Beli minum. Habis beli minum. Pas kami beli minum itu si Pina ini rencananya mau ikut saya. Karena gimana geragatnya Pina itu kayak gimana ya. Kayak gelisah gitu lah Bu. Kenapa? Sempat cerita nggak gelisah? Kenapa? Nggak sempat cerita. Nggak lama beberapa menit kemudian lewatlah 3 motor teriakin si Eki. Itu siapa? Anda kenal nggak? Nggak kenal Bu. Cuma si Eki ini ngomong, Kang itu nah temannya si Egi. Saya ini belum tahu Egi itu yang mana. Sudah saya bilang nggak apa-apa Dek. Kita lanjut aja jalan.